Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Menyebarkan berita tentang Kaisar Iblis Langit yang melahap pesawat, terlepas dari apakah ada yang percaya atau tidak, Jun Changqiao harus menghentikan pihak lain untuk mengulur waktu bagi lebih banyak makhluk hidup. Ini adalah pahlawan yang hebat, untuk negara dan rakyat. Tentu saja, Jun Changqiao berani mencari Kaisar Iblis Langit karena dia telah mencapai puncak alam rahasia surgawi. Jika itu di masa lalu, dia pasti akan mempertimbangkannya dengan hati-hati. Dengan kekuatanku saat ini, jika aku tidak bisa menang, aku seharusnya bisa lari. Dalam perjalanan, Gou Sheng mulai berpikir. Dia hanya akan menghentikan Kaisar Iblis Langit melahap pesawat, bukan untuk bertarung sampai mati. Jika situasinya buruk, dia pasti akan melarikan diri. Kuharap aku tidak akan dipukuli. Kata sistem, susu. Jun Changqiao berkata, susu dengan sekuat tenaga. Petik 2, petik 2. Sistem terdiam, tuan rumah harus mengerti bahwa musuh kali ini berbeda dari masa lalu. Sebelum Anda memiliki kekuatan absolut, sebaiknya jangan bertemu dengannya. Bagaimana jika Anda tidak dapat kembali? Aku sudah mengambil keputusan. Jun Changqiao berkata dengan ekspresi serius, aku harus bertemu dengannya. Baiklah, sistem berkata, berpura-puralah saya tidak mengatakan apa-apa. Apalagi, Jun Changqiao berkata, bukankah aku memilikimu? Jika Anda benar-benar tidak dapat melakukannya, Anda dapat memiliki saya dan berjuang untuk saya. Petik 2. Jika tuan rumah memiliki sikap seperti itu, saya menyarankan Anda untuk segera kembali. Kata sistem. Apa maksudmu? Aku tidak maha kuasa. Sistem berkata, di hadapan kekuatan absolut, Anda tidak dapat mengubah nasib. Petik 2, petik 2. Lebih-lebih lagi, sistem berkata lagi, ada beberapa hal yang perlu dihadapi tuan rumah sendiri, dan tidak bergantung pada kekuatan eksternal, karena itu tidak ada artinya. Itu tidak mengejek, juga tidak menggoda. Itu sangat serius, yang agak tidak biasa. Jadi, Jun Changqiao juga menjadi serius, dan berkata, aku akan mencari Kaisar Iblis Langit. Selama bertahun-tahun, saya berada di sisi tuan rumah, menyaksikan kebangkitannya dari ketidakjelasan menjadi ketenaran. Ada kebahagiaan dan air mata, kesulitan dan keuntungan. Sistem berkata, jika ada kesempatan di masa depan, saya harap kita dapat terus bekerja sama. Jun Changqiao berkata, apakah kamu meninggalkan kata-kata terakhirmu? Mengapa kamu harus menemukan Kaisar Iblis Langit? Mengapa kamu harus membuang nyawamu? Bukankah aku baru saja meninggalkan kata-kata terakhirku? Sistem meraung. Jun Changqiao tertegun sejenak sebelum senyum perlahan muncul di sudut mulutnya. Dia tahu bahwa pria ini mengkhawatirkannya. Dia hanya bertindak sedikit sombong. Ini seperti bagaimana lidah berbisa Little Dodo sering meludah dan bahkan menafsirkan sesuatu secara berlebihan. Namun, ketika hari reuni mereka tiba, hati mereka dipenuhi dengan perasaan campur aduk. Setiap orang memiliki perasaan, dan itu tidak memalukan. Jangan pergi. Sistem berkata, bukankah baik untuk tetap rendah? Jika saya bersembunyi sekarang, saya hanya akan menunggu alam semesta dihancurkan. Bagaimana mungkin Jun Changqiao tidak ingin terus hidup seperti seorang pengecut? Namun, membiarkan Kaisar Iblis Surgawi terus melahap pesawat hanya akan menyebabkan bencana yang mengerikan pada akhirnya. Sekarang, terlepas dari apakah dia berhasil atau tidak, dia harus menghentikannya. Paling tidak, dia memiliki hati nurani yang bersih dan mencoba yang terbaik. Bagaimana jika dia mati? Tidak masalah. Jun Changqiao tampaknya acuh tak acuh terhadap hidup dan mati. Petik 2, petik 2. Sistem berkata, semoga berhasil. Desir. Jun Changqiao berakselerasi menuju dunia mayat hidup. Bahkan jika ada kegelapan tak berujung di depan, dia tetap bergerak maju tanpa ragu. Orang itu hanya alarmis. Bagaimana kita bisa meninggalkan rumah kita? Di pesawat tertentu, banyak seniman bela diri mengingat apa yang dikatakan Jun Changqiao di layar cahaya barusan dan mengejeknya. Mereka tidak dapat disalahkan atas ketidaktahuan mereka, karena tidak ada yang akan meninggalkan rumah mereka dengan tegas setelah mendengarkan beberapa patah kata. Hanya ketika bencana benar-benar datang barulah mereka tercerahkan dan dipenuhi penyesalan. Kebetulan sekali, bencana benar-benar datang. Tiba-tiba, aura suram menekan dari langit. Ketika makhluk yang tinggal di sini merasakannya, semua kulit kepala mereka meledak, tangan dan kaki mereka dingin, dan mata mereka dipenuhi kengerian. Desir, aliran cahaya hitam melewati penghalang ruang angkasa dan mendarat di gunung yang tinggi. Setelah cahaya menghilang, Kaisar Iblis Surgawi berdiri dengan bangga, dan sudut mulutnya perlahan-lahan terangkat menjadi senyuman iblis. Di matanya, segala sesuatu di pesawat ini akan menjadi makanannya. Desir, Kaisar Iblis Surgawi berjongkok, memasukkan tangannya ke dalam tanah, dan mengaktifkan teknik Devoured Demon. Kekuatan jahat merembes keluar dari 10 jarinya dan dengan cepat memenuhi dunia. Vitalitas dan energi. Pada saat itu, mereka perlahan dikendalikan.
Ekspresi mabuk secara bertahap muncul di wajah Celestial Demon Emperor. Itu luar biasa dan menyenangkan. Siapa ini? Pada saat ini, master pesawat yang kuat menemukannya dan terbang dari segala arah. Apa yang sedang kamu lakukan? Mereka tidak mengerti mengapa tamu tak diundang ini memasukkan tangannya ke dalam tanah, tetapi intuisi mereka memberitahu mereka bahwa sesuatu yang buruk mungkin terjadi, jadi mereka segera mengumpulkan kekuatan dan meledakkannya. Nyah, Kaisar Setan Surgawi memperluas jangkauan kekuatan melahap, jadi dia tidak punya waktu untuk memperhatikan sekelompok semut. Dia hanya menoleh dan berkata dengan tatapan seperti elang, pergilah. Bang, 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 bang. Lusinan seniman bela diri di puncak alam pencarian kebenaran yang bergegas dari segala arah bahkan tidak punya waktu untuk merasa takut sebelum mereka ditabrak hujan darah di tempat. Satu kata, itu mengandung tekanan yang sangat kuat dan langsung membunuh mereka. Menakutkan, menakutkan. Jauh di bawah tanah, kekuatan melahap masih menyebar, dan akhirnya membungkus asal pesawat dalam bentuk seperti tanaman merambat. Desir, Kaisar Setan Surgawi dengan terampil mengontraksikan 10 jarinya, dan vitalitas serta energi yang tak ada habisnya dengan cepat menyatu ke dalam tubuhnya. Kekuatannya meningkat sedikit demi sedikit, dan pesawat tempat dia berada secara bertahap berubah dari vitalitas yang kuat menjadi layu dan layu sampai benar-benar menghilang, termasuk pesawat, makhluk, sumber daya, dan yang lainnya. Hahaha, Kaisar Setan Surgawi berdiri di alam semesta dan merasa bahwa kekuatannya telah meningkat pesat. Dia tertawa bangga. Selama periode waktu ini, dia telah menelan banyak pesawat dengan berbagai ukuran, dan kekuatannya juga meningkat secara signifikan. Jika saya memakan semua pesawat di alam semesta atas, saya pasti tidak akan terkalahkan di dunia, dan kemudian akan mudah bagi saya untuk mengorek misteri kehidupan abadi. Hahaha, dunia Qianling dimakan. Ribuan makhluk yang menjadi makanannya mungkin tidak akan menyesalinya, karena meskipun mereka menganggap serius kata-kata Jun Changqiao, mereka tidak akan punya waktu untuk melarikan diri. Bisa dikatakan demikian, ini adalah bencana yang tak tertahankan. Kematian tidak bisa dihindari. Tuan Sektor, di aula yang megah, seorang pejabat tinggi datang menemuinya dengan ngeri, dunia Qianling, hilang. Pesawat ini sangat dekat dengan dunia Qianling, dan mereka telah membentuk aliansi, jadi ketika tiba-tiba menghilang, langsung ditangkap. Mungkinkah, Tuan Sektor yang bermartabat berdiri dan mengingat peringatan Jun Changqiao di layar terang. Dia mengerutkan kening dan berkata, apakah Kaisar Iblis Surgawi benar-benar menelan pesawat? Evakuasi. Evakuasi dengan cepat. Pemimpin ini punya beberapa ide. Menyadari ada yang tidak beres, dia segera bersiap untuk melarikan diri. Sayangnya, butuh waktu bagi seluruh dunia untuk mengungsi, dan Kaisar Iblis Surgawi tidak memberi mereka kesempatan. Setelah hanya 1 hari, dia terbang dengan langit penuh aura iblis. Apakah kamu akan melarikan diri? Menemukan bahwa makhluk-makhluk di pesawat ini sedang bersiap untuk melarikan diri, Kaisar Iblis Surgawi mengangkat sudut mulutnya menjadi senyuman menghina, dan berkata, target yang saya tuju harus menjadi makanan. Desir, seperti biasa, dia meletakkan tangannya di tanah. Namun, saat dia hendak melepaskan kekuatan melahap, matanya tiba-tiba menjadi dingin, dan dia dengan cepat menarik tangannya dan meletakkannya di depannya. Boom! Tanah meledak, dan debu beterbangan. Desir, Kaisar Iblis Surgawi terbang keluar dari debu yang menutupi langit dan mendarat di gunung lain, matanya dipenuhi kejutan. Di bidang penglihatannya, di gunung yang runtuh, sosok buram secara bertahap muncul, dan akhirnya Jun Changqiao dengan pedang suci Suanyuan di tangannya terungkap. Itu benar, ini adalah dunia mayat hidup. Meskipun kesimpulan Sangguan Sinyao benar, dia tidak menyimpulkan bahwa dunia Qianling yang bertetangga akan dimakan terlebih dahulu. Setelah melihat penampilan orang yang tiba-tiba datang, Kaisar Setan Surgawi mengepalkan tinjunya, dan urat di dahinya langsung menonjol. Dia berkata, Jun Changqiao. 3 kata, dia berteriak dengan mata terbuka lebar, mengertakkan gigi, dan patah hati. Akhirat, kapal perang mendarat di dekat kota-kota besar satu demi satu, dan para pembudidaya berkerumun satu demi satu. Jelas, mereka melarikan diri untuk hidup mereka. Tapi ada terlalu banyak orang, dan tidak mungkin mengevakuasi mereka semua dalam waktu tercepat, jadi mereka hanya bisa membiarkan beberapa rakyatnya naik ke kapal terlebih dahulu. Tuan Sektor, salah satu atasan berkata dengan kesakitan, saya khawatir sudah terlambat, kita harus membuat pilihan. Petik 2, Penguasa sektor di langit mengepalkan tinjunya. Dia relatif bertanggung jawab, dan dia berharap untuk membiarkan semua rakyatnya pergi, jadi sulit baginya untuk menerima apa yang disebut pilihan. Tidak ada jalan lain. Pada saat ini, dia harus memilih apakah akan mengambil beberapa dari mereka atau tetap tinggal dan menunggu kematian. Mendesah. Tuan Sektor menghela nafas dan berkata, bahwa semua orang pergi. Ledakan. Saat dia membuat pilihan yang sulit, tiba-tiba terjadi ledakan, dan seluruh tanah sedikit bergetar.
Seseorang berkelahi. Ini adalah reaksi pertama dari penguasa sektor dan para petinggi. Dan ketika mereka melepaskan kesadaran mereka, mereka melihat seorang pria memegang pedang berjalan keluar dari area yang runtuh di kejauhan. Wajah tajam dan mata dingin itu, bukankah itu, laki-laki di layar terang? Kenapa dia ada di sini? Tuan sektor tercengang, sampai dia melihat Kaisar Iblis Langit berdiri di gunung di seberang dan merasakan energi iblis yang mengerikan, dan wajahnya dipenuhi dengan kengerian. Sebagai penguasa sektor, dia sudah berada di alam rahasia surgawi, tetapi dibandingkan dengan iblis itu, auranya saja sudah cukup untuk membunuhnya. Jun Changqiao, mata Kaisar Iblis Langit hendak terbelah. Membunuh bawahannya, menghancurkan pasukannya, dan bahkan memotong kesempatannya untuk memasuki tanah kehidupan abadi. Kebenciannya pada Gou Sheng telah mencapai tingkat yang sangat dalam. Kaisar Iblis Langit, Jun Changqiao keluar dan berkata dengan dingin, kamu dan aku baru pertama kali bertemu. Itu benar, pertemuan pertama kali. Meskipun mereka berdua pernah berpapasan sebelumnya, yang satu adalah tiruan, dan yang lainnya adalah hantu. Sekarang, tubuh asli berhadapan dengan tubuh asli, dan realitas menghadapi realitas untuk pertama kalinya. Mendengar kata-kata Jun Changqiao, Tuan Sektor dan para petinggi dunia bawah semakin ketakutan. Langit, Kaisar Iblis. Cepat, cepat, cepat. Evakuasi dengan cepat. Baru saja, dia masih kesakitan karena harus menyerahkan beberapa seniman bela diri dan pergi lebih dulu, tetapi sekarang dia tahu bahwa iblis yang berdiri di atas gunung di kejauhan adalah momok alam semesta. Tuan Sektor dunia bawah ingin melakukannya, bawa orang-orangnya dan lari sejauh mungkin. Adapun mereka yang tidak dibawa pergi, mereka hanya bisa pasrah pada takdir. Jangan salahkan Tuan Sektor karena tidak berperasaan. Dalam situasi hidup dan mati, dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk membiarkan sebagian dari mereka bertahan hidup. Kalau tidak, mereka semua akan mati. Jun Changqiao, mata Kaisar Iblis Surgawi dingin saat dia berkata, pertemuan hari ini akan menjadi hari kematianmu tahun depan. Saat dia berbicara, lengan bajunya berkibar tanpa angin. Energi iblis yang dingin dan kuat berkumpul di dalamnya, menyebabkan seluruh Netherworld terjun ke dalam kegelapan dalam sekejap. Tunggu sebentar, saat dia hendak bergerak, Jun Changqiao angkat bicara. Ada kata-kata terakhir. Kaisar Iblis Surgawi bertanya dengan dingin. Bertarung di pesawat ini terlalu banyak rintangan. Mengapa kamu dan aku tidak bertarung di alam semesta? Jun Changqiao menyarankan. Kekeke, Kaisar Iblis Surgawi tertawa aneh. Apakah kamu mencoba mengulur waktu agar sampah ini melarikan diri? Karena mereka adalah sampah di matamu, aku yakin kamu tidak akan repot mengambil nyawa mereka, kan? Jun Changqiao bertanya. Kaisar Iblis Surga berkata, tentu saja aku tidak akan peduli dengan sampah. Wosh, saat dia berbicara, dia terbang keluar dari Netherworld terlebih dahulu dan berkata dengan dingin, namun, pesawat ini pada akhirnya akan menjadi makananku. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Jun Changqiao diam-diam menghela napas lega. Dia benar-benar takut pria itu akan mengabaikan segalanya dan memulai pembantaian di sini, menyebabkan lebih banyak nyawa yang hilang pada akhirnya. Apa yang kamu tunggu? Melihat Tuan Alam Netherworld yang ketakutan, Jun Changqiao berkata dengan suara rendah, cepat dan bawa mereka pergi. Dengan itu, dia terbang keluar dari Netherworld. Meskipun kata-katanya sedikit kasar, Tuan Alam Netherworld sangat berterima kasih karena dia tahu bahwa pihak lain mengulur waktu untuk dia dan orang-orangnya. Ayo pergi. Hus. Ratusan kapal perang terbang keluar dari Netherworld dan meninggalkan area ini secepat mungkin. Adapun Jun Changqiao, dia melayang di luar pesawat. Melihat mereka telah pergi, dia mengangkat satu tangan dan melepaskan energi agung yang dengan cepat menyelimuti Netherworld. Kemudian, dia mengangkatnya dengan mudah dan membuangnya seperti bola. Memindahkannya batch demi batch terlalu lambat. Ini lebih sederhana dan lebih kejam. Kaisar Iblis Surgawi tidak mengambil kesempatan untuk tiba-tiba menyerang. Sebaliknya, dia berkata dengan penuh minat, kekuatanmu telah meningkat. Tidak sebaik kamu, kata Jun Changqiao ringan. Sebelumnya, ketika mereka bertemu di tanah kehidupan abadi dalam keadaan virtual, Kaisar Iblis Surgawi memberinya perasaan yang tak tertahankan. Sekarang dia telah menembus ke puncak alam rahasia surgawi, meskipun jarak di antara mereka telah memendek dan tidak ada lagi perasaan mencekik, masih ada tekanan yang sangat besar. Nyatanya, jika Kaisar Iblis Surgawi tidak menyerap begitu banyak pesawat, jarak antara keduanya tidak akan terlalu besar. Bahkan jika dia tidak bisa menang, dia bisa melindungi dirinya sendiri. Tapi sekarang, sulit untuk mengatakannya, karena itulah sistem menasihatinya untuk tetap rendah. Jun Changqiao tidak tinggal diam karena alam semesta atas sedang menghadapi bencana besar dan dia harus berdiri. Misalnya, dunia bawah. Jika dia tidak datang lebih awal dan menunda Kaisar Iblis Surgawi, bagaimana mungkin ratusan kapal perang yang membawa banyak nyawa pergi dengan selamat? Banyak orang mungkin masih bertanya-tanya apakah Gou Sheng telah menerima suatu misi dan harus berdiri dengan paksa.
Tapi kebenarannya, tidak. Mentalitas kesatria dan kesatria semacam ini tidak datang secara tiba-tiba. Itu adalah pilihan yang dibuat Jun Changqiao ketika dia memasuki jurang keputusasaan dan memasuki lingkungan khusus. Pada saat itu, Seven Profound Sage bertanya kepadanya apakah dia akan mengorbankan dirinya demi keadilan atau tetap rendah hati. Sekarang, tidak ada utilitas atau manfaat. Jun Changqiao berani berdiri, jadi dia pasti memilih yang pertama. Jun Patriark. Setelah membuat pilihannya, suara Seven Profound Sage terdengar di telinganya. Alam semesta atas ada di tanganmu. Beberapa kata sederhana ini membuatnya merasa berat. Namun, karena dia telah memilih untuk mengorbankan dirinya demi keadilan, dia hanya bisa melakukan yang terbaik. Jalan ini dipilih olehnya. Meski penuh duri, dia harus menjalaninya dengan rela dan tanpa penyesalan. Pada saat itu, sebagai protagonis tak tahu malu yang berfokus pada kebodohan, tidak hanya jiwa dan pikirannya yang halus, tetapi dia juga menjadi, terutama Chu Nipyu. Potong omong kosong. Kaisar Iblis Surgawi melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin, mati. Suara mendesing. Suara mendesing. Dalam sekejap, ruang di sekitarnya terdistorsi dan secara bertahap muncul dengan aura setan hitam pekat, seperti panci besar yang tertutup rapat. Jun Changqiao berubah menjadi aliran cahaya dan terbang keluar. Namun, pot hitam besar itu sepertinya memasang sistem GPS. Melihat dia menjauh, segera berbalik dan mengejarnya. Dalam prosesnya, aura iblis menjadi semakin kuat. Kemanapun ia lewat, ruang runtuh. Untungnya, dunia roh telah dibuang oleh Jun Changqiao. Kalau tidak, akan sulit untuk menahan korosi aura iblis dan langsung runtuh menjadi kehampaan. Boom! Tiba-tiba, panci hitam besar itu menekan, dan Starfield bergetar hebat. Jun Changqiao mengangkat pedangnya dan tampak seperti sedang mengangkat langit. Meskipun dia menolak penindasan panci besar, saat aura iblis di atas terus meletus, tubuhnya jatuh selangkah demi selangkah, dan ekspresinya menjadi ganas. Kesenjangannya terlalu besar. Sistem berkata, ayo cepat kabur. Ketika seorang ahli bergerak, orang akan tahu apakah dia ahli atau tidak. Kaisar Iblis Surgawi, yang telah menelan puluhan dimensi, memiliki keunggulan absolut dalam kekuatan keseluruhan. Petik 2, Jun Changqiao mengertakkan gigi dan menuangkan energi ke pedang suci Xuanyuan, mencoba memperlambat kecepatan kejatuhannya. Dia berteriak, lari, pantatku. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tiba-tiba, 6 lengan muncul di punggungnya dan menekan wajan hitam. Kemudian, api seperti teratai meledak dan menelan seluruh wajan seperti pangsit. Kaisar Iblis Surgawi tertegun. Pada saat ini, cahaya api mendekat seketika. Kecepatan ini sangat cepat. Pria berambut merah itu pernah mengalaminya sebelumnya. Pada akhirnya, dia tidak bisa mengelak dan hanya bisa berdiri di sana dengan bodohnya. Kaisar Iblis Surgawi berbeda. Dalam sekejap, dia mengelak ke samping, mengumpulkan aura iblis di kelima jarinya, dan meledakkannya dengan sudut yang rumit. Menghindar, serangan balik. Seluruh proses semulus air yang mengalir. Bam! Cahaya berapi-api yang tiba-tiba melintas tidak hanya meleset dari sasaran, tetapi juga langsung dikirim terbang. Ketika itu stabil di kejauhan, terungkap Neza, yang sedang memegang tombak berujung api, menginjak roda badai api, dan membawa cincin alam semesta di bahunya. Ledakan. Pada saat yang sama, panci hitam besar yang terbungkus api benar-benar meledak, dan Jun Changqiao dibebaskan. Dia berdiri di tempat dengan keringat di seluruh dahinya, dan jantungnya ambruk. Terlalu kuat. Anak, Neza berkata dengan acuh tak acuh, iblis ini agak licik. Bisakah kamu menghadapinya? Tidak. Petik 2, Kamu bisa meminta Sage Agung untuk keluar. Mendengar ini, Jun Changqiao hampir menangis. Jika Sage Agung mendengarkan perintahku, dia tidak akan memintamu untuk keluar. Kaisar Iblis Surgawi berkata dengan jijik, tidak heran kamu berani datang untuk mati. Kamu punya pembantu. Sayang sekali, di alam semesta atas ini, aku sudah tak terkalahkan. Kamu hanyalah semut. Neza mendengar ini dan mengangkat tombak bermata apinya, melilitkan selempang armilari merah di sekitar gagangnya, dan berkata dengan dingin, hanya iblis, namun kau begitu sombong. Ini tidak bisa ditolerir. Saat keduanya berbicara, Jun Changqiao sudah bersembunyi jauh dan bersorak keras, kakak ketiga, ayolah, aku percaya padamu. Petik 2, Sistem meraung, apa yang terjadi dengan mengorbankan dirimu demi keadilan? Kamu berlari lebih cepat dari kelinci. Tanda pisah. PS, pembaca yang melihat judul chapter ini pasti panik. Artinya atas, tengah, bawah tidak cukup. Mungkin ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Panci hitam yang dipadatkan oleh Kaisar Iblis Langit terlalu menakutkan.
Jun Changqiao menyadari bahwa meskipun dia mencapai level teratas, masih ada celah besar di antara mereka. Apa yang bisa dia lakukan jika dia tidak bisa mengalahkannya? Itu baik-baik saja. Dia bisa meminta bantuan. Dengan demikian, Neza membuat pintu masuk yang megah. Bagaimana jiwa pahlawan tingkat SSS yang ada di alam rahasia perkasa surgawi bisa dipanggil? Padahal, Jun Changqiao pernah mempelajarinya beberapa waktu lalu. Meskipun dia tidak bisa memasuki alam rahasia, dia bisa menggunakan semacam pemikiran untuk menjalin hubungan dengannya, terutama mereka yang pernah bertarung sebelumnya. Misal seperti Neza, setelah berurusan dengan pria berambut merah, meskipun dia kembali ke alam rahasia kekuatan surgawi, dia telah menjalin hubungan dengan Jun Changqiao. Yang terakhir hanya perlu berkomunikasi dengannya melalui jiwa. Kakak ketiga, keluar dan bantu aku. Jun Changqiao meraung di dalam hatinya saat dia melawan panci hitam itu. Desir, Neza yang sepertinya tertidur dalam kegelapan, tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan tidak sabar, energiku belum pulih. Pikirkan cara untuk menyelesaikannya sendiri. Sebagai tokoh mitos, tidak perlu membicarakan kekuatannya. Namun, dia hanyalah jiwa pahlawan yang tinggal di alam rahasia dan bukan dewa sejati. Oleh karena itu, setiap kali dia muncul, dia akan mengkonsumsi energi dan kecepatan pemulihannya sangat lambat. Menghitung waktu, belum lama ini dia berurusan dengan pria berambut merah itu. Sekarang dia meminta bantuan, itu pasti. Aku akan mati. Jun Changqiao meraung di dalam hatinya. Petik 2, petik 2. Jiwa pahlawan Neza terpaksa terbang keluar. Api yang menghanguskan melilit aura iblis yang gelap. Mereka tidak hanya berhasil memegang panci hitam, tetapi mereka juga menghancurkannya. Dia bergegas menuju Kaisar Iblis Langit, tapi, dia dipukul mundur. Itu agak rumit. Sayangnya, dia tidak dalam kondisi yang baik. Neza juga cukup tertekan. Mengapa orang ini tidak menghubungi jiwa pahlawan level SSS lainnya? Misalnya, Sage Agung yang lebih baik dalam bertarung. Monkey King telah bertarung, jadi kedua belah pihak telah menjalin hubungan. Nyatanya, orang pertama yang dihubungi Jun Changqiao adalah Sage Agung. Namun, setelah berteriak lama, dia tidak mendapat jawaban. Pada akhirnya, dia hanya bisa menaruh harapan padanya. Dibandingkan dengan gaya dominan Raja Kera, pangeran ketiga lebih mudah didekati. Namun, Kaisar Iblis Langit sama sekali tidak menganggap serius tokoh mitos ini. Dia bahkan mengatakan bahwa dia tidak terkalahkan di alam semesta atas dan semua orang hanyalah seekor semut. Neza sangat marah. Saat itu, ketika saya mengeluarkan tendon naga dan membuat kekacauan di Laut Timur, Anda hanyalah cairan. Beraninya kau bertindak begitu sombong di depanku. Persetan dia. Neza melotot marah dan langsung diselimuti api. Dengan latar belakang Super Combustion BMG, bentuk 3 kepala dan 6 lengan secara bertahap muncul saat api menghilang. Kakak, gelombang panas yang menghanguskan dengan gila-gilaan menyebar, memanggang ruang alam semesta secara sewenang-wenang, menyebabkannya secara bertahap menghanguskan, dan bahkan runtuh. Ketika Jun Changqiao melihat ini, dia berteriak keras, kakak ketiga hebat. Kakak ketiga hebat. Petik 2, petik 2. Sistem itu benar-benar tidak bisa berkata-kata. Dia telah mengatakan bahwa dia akan mengorbankan dirinya demi keadilan, dan dia tidak akan menyesal. Setelah menyadari bahwa Kaisar Iblis Langit sangat kuat, dia dengan tegas meminta pengganti untuk bertarung, sementara dia berlari ke zona aman untuk membantu. Mungkinkah dia memiliki rasa malu? Trik kecil. Sudut mulut Kaisar Iblis Surgawi meringkuk dengan jijik ketika dia melihat 3 kepala dan 6 lengan terbentuk. Desir. Pada saat itu, pahlawan jiwa Neza tiba-tiba menembus kehampaan dengan tombak ujung api miliknya. Karena bentuknya yang diperkuat, kecepatannya jelas lebih cepat dari sebelumnya. Namun, dia masih dimata-matai oleh Kaisar Iblis Surgawi. Kali ini, dia sudah siap dan tidak mengelak. Dia secara langsung memadatkan aura iblis yang kuat di tangan kanannya dan meledakkannya ke depan. Kekuatan yang menghancurkan bumi langsung ditekan, memaksa Neza untuk menghindar. Pada saat yang sama, Red Army Larisas terbang keluar dari gagang tombak, pertama-tama menghindari lapisan aura iblis, lalu menjerat Kaisar Iblis Surgawi seperti ular. Menarik. Desir-desir-desir. Red Army Larisas menyala dan menyusut dengan cepat. Kaisar Iblis Surgawi mencibir tidak setuju. Dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya, dan kekuatan yang kuat meletus dari tubuhnya, langsung menghancurkan Red Army Larisas. Harta karun ajaib itu rusak, dan itu menjadi bumerang baginya. Neza langsung mundur beberapa langkah sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya. Desir. Red Army Larisas yang hancur terbang kembali dengan cepat dan sekali lagi memadat menjadi kondisi lengkap dan melilit tubuhnya, tetapi kilau yang berkedip-kedip jelas jauh lebih redup dari sebelumnya. Ini tidak bagus. Jun Changqiao sedikit khawatir. Pada saat ini, Kaisar Iblis Surgawi mendesak. Tidak ada gerakan mewah, tidak ada gerakan indah, hanya pukulan yang paling sederhana dan tanpa hiasan.
Bang 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 bang. Dalam sekejap, dia telah menyerang ribuan kali. Untungnya, Neza telah berubah menjadi 3 kepala dan 6 lengan di muka dan mampu menghadapi hujan deras bunga pir. Namun, Kaisar Iblis Surgawi tidak berniat berhenti. Ia terus membombardir dengan pukulan berintensitas tinggi. Setiap pukulan membawa kekuatan ribuan kilogram, dan setiap pukulan meletus dengan atribut yang suram. Perlahan-lahan, ruang di area pertempuran runtuh dan benar-benar diselimuti oleh aura iblis yang mengepul. Neza selalu dalam keadaan pertahanan pasif. Dia mundur dari barat ke timur, dan dari utara ke selatan. Dia benar-benar ditekan. Kakak ketiga, biarkan saya membantu Anda. Jun Changqiao tiba-tiba bergegas dari belakang. Pedang surgawi Suanyuan membawa niat pedang yang sangat tajam. Tidak mungkin untuk menonton pertempuran. Jika dia memanfaatkan kesempatan itu, dia pasti akan meluncurkan serangan diam-diam. Meski sedikit tercela, menurut Gou Sheng, tidak peduli metode apa yang digunakan untuk menghadapi Great Demon yang menjadi momok bagi dunia. Nyah, merasakan Jun Changqiao datang dari belakang, Kaisar Iblis Surgawi terus membombardir Neza. Pada saat yang sama, dia dengan tegas mengulurkan tangan kanannya dan bertemu ujung pedang yang tajam dengan telapak tangannya. Ding! Terdengar suara garing, dan percikan api beterbangan kemana-mana. Ekspresi Jun Changqiao membeku. Pedang surgawi Suanyuan yang tajam, dan dukungan dari rahasia surgawi tingkat atas, menusuk telapak tangan pria itu. Mengapa rasanya seperti menusuk berlian? Tidak ada waktu baginya untuk berpikir terlalu banyak, karena setelah Kaisar Iblis Surgawi memblokir serangan itu, gelombang udara yang keras tiba-tiba meletus. Bang! Jun Changqiao segera dikirim terbang dan mendarat ratusan kaki jauhnya seperti daun yang patah. Kemudian, tidak mampu menahan luka di tubuhnya, dia memuntahkan darah. Protagonis ini terlalu menyedihkan. Meskipun serangan diam-diam Gou Sheng gagal, dia memenangkan kesempatan untuk Neza. Sementara Kaisar Iblis Surgawi terganggu, dia memanfaatkan kesempatan itu dan dengan cepat melarikan diri dari jangkauan serangan. Kemudian, dia berdiri dengan tombak bermata api dalam kehampaan, dengan cepat menyatukan kedua telapak tangannya, dan berteriak, alam semesta tak terbatas. Wosh! Cincin semesta dengan cepat terbang ke langit, berputar dan mengembang hingga pola yin dan yang muncul. Itu terbang menuju Kaisar Iblis Surgawi dan berhasil menjebaknya. Bunyi dengungan. Di tanah, pola yin dan yang tiba-tiba muncul, sesuai dengan pola di atas. Kedua pola itu berputar diam-diam, dan cincin alam semesta berkontraksi seketika, langsung mengunci lengan Kaisar Iblis Surgawi. Yang terakhir secara alami melawan, tetapi semakin dia melawan, semakin erat ikatannya sampai dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dari melarikan diri ke casting, dari mengaktifkan artefak hingga berhasil mengikat target, seluruh proses terjadi dalam sekejap. Fiuh! Berdiri di langit berbintang, napas Neza sedikit cepat. Dia tidak dalam kondisi terbaiknya sejak awal, dan setelah menggunakan kartu trufnya, dia hampir kelelahan. Kakak ketiga, Jun Changqiao menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata, apakah kamu menjatuhkannya? Iya, Fiuh. Dogleftover menghela napas lega. Bunuh iblis ini saat dia ditahan. Desak Neza. Oke, Jun Changqiao buru-buru mengangkat pedang surgawi Suanyuan, mengumpulkan semua kekuatan di tubuhnya di ujung pedang, dan menusuk dengan niat membunuh di matanya. Dunia akan berdamai dengan iblis yang mati. Namun, saat dia hendak mencapai Kaisar Iblis Surgawi, lengan yang terakhir tiba-tiba berjuang keluar, menyebabkan cincin alam semesta yang menyusut mengembang dengan cepat. Suara mendesing. Dia berjongkok dan berhasil melarikan diri. Kaisar Iblis Surgawi meraih cincin semesta dengan satu tangan dan melemparkannya tanpa ragu-ragu. Wosh! Artefak itu menembus kehampaan, terbang ke alam semesta tanpa akhir, dan akhirnya berubah menjadi cahaya bintang yang menyilaukan. Brengsek! Wajah Neza menjadi pucat. Dia mencoba mengingat cincin semesta, tetapi menemukan bahwa dia telah kehilangan kontak dengannya. Kaisar Iblis Surgawi hanya melepaskan diri sesaat. Secara kebetulan, Jun Changqiao ditikam dengan pedang surgawi Suanyuan. Melihat pihak lain telah mendapatkan kembali kebebasannya, ekspresinya menjadi menarik. Ledakan. Aduh! Huf! Engah! Engah. Dia berpikir bahwa Kaisar Iblis Surgawi terikat dan dapat melakukan apapun yang dia inginkan, tetapi dia tidak mengharapkan pihak lain untuk membebaskan diri pada saat kritis. Secara khusus, cincin langit dan bumi yang terlempar dikelilingi oleh aura iblis yang suram, yang memutuskan hubungan dengan pemiliknya. Itu hanya bisa dibuang jauh, seperti anak tunawisma. Adapun Jun Changqiao, dia bahkan lebih sial. Setelah Kaisar Iblis Surgawi membebaskan diri, dia pertama kali menggunakan telapak tangan kanannya yang tidak bisa dihancurkan untuk menamparkan pedang surgawi Suanyuan, dan kemudian mengangkat tangan kirinya untuk menyapa wajahnya. Dalam waktu kurang dari 1 detik, Gou Sheng dipukul ratusan kali. Karena kecepatannya terlalu cepat, dia hanya mendengar dentuman sampai seluruh orang itu terbang keluar. Puf puf puf. Jun Changqiao terbang mundur sambil muntah darah.
Adegan itu sangat lucu. Ketika dia menstabilkan tubuhnya dengan susah payah, matanya menyipit, dan wajahnya bengkak, Gongsun Ruoli mungkin tidak mengenalinya. Dikatakan bahwa wajah Gou Seng adalah bagian tubuh dengan pertahanan tertinggi. Faktanya, dia tidak menemukan kekuatan absolut. Di depan Kaisar Iblis Surgawi, dia langsung diekspos. Sayang, wajahnya rusak, dan kakeknya membiru. Mati. Pada saat ini, Kaisar Iblis Surgawi melambaikan tangannya dengan aura iblis yang suram. Dia tidak bermaksud mengincar Neza, tapi membunuh Jun Changqiao terlebih dahulu. Ini adalah pilihan yang sangat bijak, karena begitu kontraktor meninggal, jiwa pahlawan tidak akan ada lagi. Brengsek. Melihat ini, Jun Changqiao pertama-tama mengangkat pedang surgawi Xuan Yuan dan menyerang Kaisar Iblis Surgawi, lalu berbalik untuk melarikan diri. Dia tidak memiliki keberanian untuk bertarung secara langsung. Ledakan, ledakan. Kaisar Iblis Surgawi cukup sombong. Saat terbang, dia dengan mudah mematahkan Celestial Dipper Sword Ki dengan kedua tangannya. Dia berkata dengan dingin, Jun Changqiao, aku berkata bahwa hari ini tahun depan akan menjadi peringatan kematianmu. Suara mendesing. Begitu suara itu jatuh, Red Armillarisas terbang dari belakang dan menjeratnya lagi. Menunggu kematian, Kaisar Iblis Surgawi meledak dengan aura iblis dan menghancurkan ikat armilari merah. Namun, pada titik ini, jiwa pahlawan Neza menyerbu roda angin dan api, dan 4 tangan lainnya di punggungnya meraih tombak berujung api. Semua kekuatan dikumpulkan di sini, dan nyala api di belakangnya sepertinya mampu membakar dunia. Kakak ketiga marah. Kakak ketiga mencoba yang terbaik. Ah, Neza, yang berusaha sekuat tenaga, bergegas dengan kecepatan tinggi. Wajahnya berangsur-angsur berubah ganas saat dia meraung, 5 iblis surgawi, penghancuran tubuh maut, mendesak seperti perintah hukum. Ujung tombak berujung api langsung mengembunkan api yang menghanguskan, seolah-olah itu telah berubah menjadi naga api yang mengaum. Itu memimpin untuk menekan Kaisar Iblis Surgawi. Momentum dan momentumnya menghancurkan bumi. Pertarungan tingkat atas semacam ini sangat jarang terjadi di alam semesta atas. Sayangnya, tidak ada penonton. Tidak, bahkan jika ada penonton, tidak ada yang bisa melihatnya. Karena area dalam jarak 100.000 km dari medan perang telah lama diselimuti oleh ki iblis gelap dan api yang membara, bahkan seorang ahli setingkat Jian Guixu tidak dapat mengandalkan mata telanjang dan keinginan untuk menangkapnya. Kakak, naga api meraung dengan momentum yang hebat. Jiwa kepahlawanan, Neza, telah menggabungkan kekuatan terakhirnya ke dalam tombak ujung api. Dia akan habis-habisan. Perjuangan yang sia-sia, Kaisar Iblis Surgawi menyerah untuk mengejar Jun Changqiao. Sebaliknya, dia berhenti di mana dia berada dan dengan santai memadatkan penghalang iblis Ki yang mengerikan di depannya, memungkinkan naga api yang mengaum untuk maju dengan kekuatannya yang menakutkan. Kakak ketiga, melihat ini, hati Jun Changqiao dipenuhi dengan kesedihan. Dia sepertinya memiliki firasat bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Ledakan. Dalam sekejap, naga api yang mengaum menghantam penghalang iblis Ki. Meskipun ada ledakan yang memekakkan telinga, itu tidak dapat memecahkannya. Bahkan tidak ada celah. Roda badai api di bawah kaki Neza tiba-tiba berhenti. Dia berdiri di sana dengan bahu merosot dan rambutnya yang berkibar-kibar tergerai tak beraturan. Kakak ketiga, teriak Jun Changqiao. Neza menundukkan kepalanya dan bernapas dengan cepat. Kemudian, dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke langit yang gelap. Dia berbisik, waktuku sudah habis. Kemudian, tubuhnya menjadi ilusi. Saat dia berubah menjadi langit yang penuh dengan cahaya bintang, dia memandang Jun Changqiao dan berkata, bukannya aku tidak mengharapkan hasil ini. Aku sudah mencoba yang terbaik. Semoga berhasil. Tidak, Jun Changqiao meraung sedih. Dalam hatinya, dia berpikir, apa yang harus saya lakukan jika Anda pergi? Bunyi dengungan. Tubuh jiwa pahlawan Neza berangsur-angsur berubah menjadi ilusi dan hancur berkeping-keping. Pada akhirnya, itu tersebar di langit berbintang. Harta dharmanya dan bahkan cincin alam semesta yang terbang adalah sama. Desir. Pada saat yang sama, aliran cahaya yang mirip dengan jiwa mengalir deras dan langsung menyatu dengan gelabela Jun Changqiao, bersembunyi di kedalaman jiwanya. Itu benar. Itu adalah Neza. Karena konsumsi yang berlebihan, dia menjadi jiwa pahlawan yang redup. Dia tidak akan mati, tetapi butuh waktu lama untuk pulih. Mungkin butuh ribuan atau puluhan ribu tahun. Jiwa pahlawan tingkat SSS dari alam rahasia kekuatan surgawi tidak terkalahkan. Energi mereka sangat terbatas. Tanpa waktu yang cukup untuk pulih, mereka akan tertidur lelap setelah benar-benar kelelahan. Sangat disayangkan bahwa Pangeran Ketiga Neza dipanggil oleh Jun Changqiao 2 kali berturut-turut dan pada akhirnya kalah dari Kaisar Iblis Surgawi. Di hati para pembaca, dia dikenal sebagai itu saja. Hehehe, Kaisar Iblis Surgawi berbalik dan mencibir. Siapa yang bisa menyelamatkanmu? Petik 2, Jun Changqiao mengepalkan tinjunya erat-erat,
matanya dipenuhi amarah. Mundur, sistem mendesak. Itu tidak berpikir bahwa tuan rumah dapat berurusan dengan orang ini yang bahkan Heroic Soul Neza tidak dapat menanganinya. Yang paling penting sekarang adalah mundur secepat mungkin. Setidaknya ada peluang untuk bertahan hidup. Mundur, bagaimana bisa saya? Jun Changqiao berkata dalam hatinya, senyum aneh muncul di wajahnya. Mungkinkah, sistem itu terkejut? Jun Changqiao. Pada saat ini, Kaisar Iblis Surgawi dengan tegas bergegas mendekat. Aura setan mengerikan meletus dari telapak tangannya seperti sekelompok setan menari dengan liar. Aku akan menggunakan darahmu untuk mengumumkan kedatangan era baru. Energi, niat membunuh, sangat kuat. Jun Changqiao tidak bisa mengelak. Belum lagi kecepatan Kaisar Iblis Surgawi, aura iblis di sekitarnya sudah mendekat dan menghalangi jalan keluar. Situasi yang tidak dapat diselesaikan, situasi kematian yang pasti. Jun Changqiao juga mencium bau bahaya yang kuat, tapi dia tidak panik. Sebaliknya, senyum di wajahnya menjadi lebih lebar. Jun Patriark, korbankan dirimu untuk kebenaran, atau jauhi bahaya. Kata-kata yang pernah ditanyakan oleh Seven Profound Saint sekali lagi bergema di telinganya, seolah memintanya untuk memilih lagi. Jun Changqiao menutup matanya dan merilekskan tubuhnya. Kemudian, dia berkomunikasi dengan Space Ring dan mengeluarkan bom jiwa tingkat misi utama. Hal ini, dia telah merencanakan untuk menggunakannya untuk meledakkan dunia roh bintang, tetapi itu tidak berguna. Gou Sheng sedikit kecewa karena dia tidak melihat arti sebenarnya dari seni yang berasal dari ledakan. Sekarang, kesempatan itu telah datang. Saat dia mengambil bom jiwa, Jun Changqiao teringat adegan Gu Zhaoxi dengan berani meledakkan Starry Sky Battleship di alam atas, dan diam-diam berkata, saudaraku, giliranku hari ini. Petik 2, Sistem rusak, ini benar-benar mengorbankan diri demi kebenaran. Kaisar Iblis Surgawi masih mendekat selangkah demi selangkah, aura iblis di sekitarnya tampaknya telah berubah menjadi iblis dan hantu, dan Jun Changqiao yang terkepung seperti anak domba yang menunggu untuk disembelih, sangat menyedihkan, sangat menyedihkan. Waktu kembali ke ruang khusus jurang keputusasaan. Setelah Jun Changqiao membuat pilihannya, dia bertanya, Senior Kixuan, manfaat apa yang saya dapatkan dari mengorbankan diri demi kebenaran? Alam semesta damai. Itu saja. Bisakah Anda memberi saya sedikit diskon? Diskon apa? Kematianku sebagai ganti agar sekte sepanjang masa menjadi makmur dan membiarkan mereka memasuki tanah kehidupan kekal. Kamu terlalu banyak berpikir. Petik 2. Namun, jika Patriark Jun memilih untuk mengorbankan dirinya demi kebenaran, berhasil melenyapkan Kaisar Iblis Surgawi, dan menyelamatkan alam semesta bagian atas, dia pasti akan mendapatkan pahala yang tak terukur. Sekte dan murid-muridmu akan mendapat manfaat dari ini, dan dengan demikian memiliki peluang yang lebih tinggi untuk memasuki tanah kehidupan kekal. Sepertinya baik-baik saja. Ternyata Jun Changqiao benar-benar tidak bangun pagi tanpa manfaat. Manfaat kali ini adalah menggunakan kematiannya sendiri sebagai ganti kesempatan sekte untuk memasuki tanah kehidupan kekal. Mati. Kembali ke kenyataan, wajah Celestial Demonic Emperor ganas. Dia harus menyingkirkan Jun Changqiao, tidak hanya untuk balas dendam, tetapi juga untuk menyingkirkan semua rintangan yang mencegahnya memulai era baru. Tiba-tiba, Kaisar Iblis Surgawi menemukan bahwa pria yang tampaknya sedang menunggu kematian tiba-tiba memanggil sesuatu dari tangannya, dan ekspresi menghadapi kematian dan senyuman muncul di wajahnya. Itu hanya sesaat, perasaan tidak menyenangkan yang kuat melonjak ke lautan kesadarannya. Tidak baik, wajah Kaisar Iblis Surgawi berubah drastis, dan dia buru-buru berbalik untuk melarikan diri, ketakutan di matanya sangat kuat. Semoga beruntung. Jun Changqiao mengangkat bom jiwa dan tersenyum cerah, malam ini, aku akan makan ayam. Tolong ingat wajah ini. Tolong ingat senyum ini. Karena, boom, langit berbintang alam semesta runtuh seperti lubang. Seberapa mengerikan kekuatan yang menyebabkan kehancuran sebesar itu. Namun, anehnya tingkat keruntuhan tidak disebabkan oleh ledakan. Sebaliknya, itu meluas secara tidak teratur ke arah tertentu, seolah-olah ada semacam senjata yang menyapu. Mengenai hal ini, Jun Changqiao setuju karena dia adalah seorang saksi mata. Tunggu sebentar, ini masih hidup. Jun Changqiao tidak hanya hidup, tetapi juga memegang bom jiwa di tangannya. Dalam hal ini, ledakan tadi, itu dimulai setelah dia berteriak, pemenang-pemenang, makan malam ayam. Saat itu, Jun Changqiao memang siap mati bersama dengan Kaisar Iblis Langit. Namun saat hendak menekan tombol peledakan, tiba-tiba dia mendengar teriakan dingin, berhenti. Suara ini sangat familiar, Raja Monyet. Tepat ketika Jun Changqiao sangat gembira, jiwa yang tertidur di kedalaman lautan indera jiwanya tiba-tiba membuka matanya. Harus ada BGM dan berbagai efek khusus untuk mengekspresikan dengan sempurna darah panas seorang pria ganas yang turun dari surga di saat krisis. Kartunis itu menuliskannya. Animator juga menuliskannya.
Suara mendesing. Suara mendesing. Pada saat yang sama, aura ledakan muncul dari tubuh Jun Changqiao dan dengan cepat membentuk api seperti lava di depannya. Itu pertama kali memadat ke dalam tubuhnya, lalu armor rantai emas, mahkota bulu Phoenix emas ungu, dan sepatu berjalan awan sutra teratai. Ini dia, Sun Wukong, petapa agung menyamai surga di gua tirai air Gunung Huaguo. Pada saat kritis ketika dia akan mati, Raja Kera tiba-tiba berdiri di depannya dan memberinya punggung yang paling aman. Jun Changqiao mengabaikan jubah yang berkibar dan sangat tersentuh hingga dia akan menangis. Di atas adalah pemandangan yang terjadi sebelum ledakan. Meski agak rumit untuk dijelaskan, sebenarnya terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Jika Monkey King tidak muncul, buku ini akan tamat. Ini dia pertanyaannya lagi. Karena Jun Changqiao tidak menekan tombol peledakan, mengapa Kaisar Iblis Surgawi lari ketakutan? Karena dia benar-benar mencium rasa krisis, dan rasa krisis ini sangat familiar. Melarikan diri, Monkey King mencibir dan segera mengangkat tangannya. Api panas memuntahkan dan dengan cepat memadat menjadi Rui Jingubang. Ketika Kaisar Iblis Surgawi melihat ini, ketakutan di hatinya semakin kuat. Sebelumnya, salah satu doppelgangernya telah dihancurkan oleh tongkat ini. Meskipun itu tidak menimbulkan ancaman besar bagi tubuh utamanya, dia masih ingat rasa takut yang dia rasakan sebelum doppelgangernya dihancurkan. Terus terang, penghancuran tiruannya telah meninggalkan trauma parah di hatinya. Karena itu, dia memilih melarikan diri, bukan karena dia takut dengan bom jiwa. Sua, Raja Kera meraih jarum pengaman Laut Dewa dan berdiri. Dia berkata dengan dingin, ambil ini. Tidak ada gerakan mencolok seperti yang dilakukan Nesa. Itu hanya langkah paling sederhana untuk mengangkat tongkat dan menghancurkannya. Yang lebih buruk adalah batang itu terus tumbuh semakin besar dan lebar. Bentuk pertama Unstoppable Blade, pedang sepanjang 40 meter, memungkinkan musuh berlari sejauh 39 meter ke depan. Rui Golden Hoop dari Monkey King memungkinkan musuh berlari 107.999 li ke depan. Staf besi besar itu runtuh. Kemanapun ia lewat, ruang menjadi sangat terdistorsi. Ini adalah tanda tidak beraturan yang ditinggalkan oleh langit berbintang yang hancur. Kaisar Iblis Surgawi, yang melarikan diri di depan, sangat ketakutan. Namun, tidak peduli bagaimana dia mencoba melarikan diri, dia masih terjebak oleh pentungan, yang membuatnya merasa semakin putus asa dan hancur. Boom! Pada akhirnya, dia gagal melarikan diri dan dipukul tepat oleh gada. Jun Changqiao menyaksikan proses Kaisar Iblis Surgawi dihancurkan menjadi ketiadaan oleh Rui Golden Hoop Bang dengan matanya sendiri. Dia sangat bersemangat sehingga dia hampir berteriak keras. Setan ini sudah mati, dan alam semesta damai. Pemenang-pemenang, makan malam ayam malam ini. Jun Changqiao. Sementara dia bersemangat, raungan marah datang dari kehampaan yang hancur. Tunggu saja. Suara mendesing. Suara mendesing. Garis-garis cahaya abu-abu terbang ke segala arah. Cek. Jun Changqiao memeluk kepalanya dan melolong, dia masih belum mati. Raja Monyet, kenapa kamu tidak berhenti? Pada titik ini, dia perlahan menutup mulutnya. Ini karena petapa agung, setara surga, yang berdiri di depannya, sedang memegang Rui Golden Hoop Bang. Meskipun dia masih luar biasa agung, tubuhnya berangsur-angsur berubah menjadi ilusi. Raja Monyet, anak, The Great Sage memunggungi dia dan berkata dengan angkuh dan tidak sabar, hanya ini yang bisa saya lakukan untuk Anda. Jika Anda menghadapi musuh yang kuat di masa depan, Anda harus mengandalkan diri sendiri. Setelah mengatakan itu, dia berubah menjadi kehampaan. Whoosh, aliran cahaya terbang dan bergabung ke dahi Jun Changqiao. Kemudian, seperti Nesa, itu berubah menjadi jiwa pahlawan yang tertidur. Meskipun Raja Kera telah mengalahkan Kaisar Iblis Surgawi, dia juga telah menghabiskan seluruh energinya. Sebenarnya, dia tidak ingin keluar pada awalnya, tetapi Jun Changqiao dalam bahaya. Jika dia mati, dia juga akan pergi, jadi dia hanya bisa membelanya. Dalam pertempuran ini, dia telah kehilangan 2 jiwa pahlawan level SSS. Dari sini, dapat dilihat bahwa Kaisar Iblis Surgawi benar-benar kuat, terutama saat menghadapi kekuatan penuh dari serangan Sage Agung. Dia sebenarnya bisa melarikan diri hidup-hidup. Retakan, Jun Changqiao berdiri di langit berbintang, tinjunya mengepal erat. Dia bisa bertahan karena Nesa dan Monkey King. Tanpa mereka, bukankah dia akan sangat tidak berguna? Sistem berkata, menyewa petarung juga merupakan cerminan kekuatan. Tuan rumah tidak perlu meragukan dirinya sendiri karena hal ini. Pada beberapa kesempatan, seseorang dapat menghina dan menghibur orang lain. Ini adalah teman sejati. Sebaliknya, hal yang paling tragis adalah ditusuk dari belakang. Saya jelas telah menembus level teratas, tetapi pada akhirnya, saya masih tidak layak disebut di depan orang lain. Mata Jun Changqiao dipenuhi rasa sakit. Aku benar-benar tidak mau menerima ini. Sekarang bukan waktunya untuk ragu. Sistem berkata,
Meskipun iblis itu tidak mati setelah menahan Rui Jingubang, dia pasti terluka parah. Ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuhnya. Itu benar. Jun Changqiao membuang kekhawatirannya dan buru-buru mengejar ke arah aliran cahaya menghilang. Sementara dia sakit, dia harus mengambil nyawanya. Kita diselamatkan. Makhluk yang telah dibuang jauh oleh Jun Changqiao tidak melarikan diri pada saat pertama. Merasakan bahwa tidak ada lagi fluktuasi energi di dunia luar, mereka saling memandang dengan cemas. Kemudian, ekspresi gembira muncul di wajah mereka, seolah-olah mereka selamat dari bencana. Itu benar, mereka diselamatkan. Jun Changqiao berhasil menghentikan Kaisar Iblis Surgawi, menyelamatkan dunia, dan menyelamatkan makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Jun, Patriark, Master Sektor Dunia Bawah berkata, saya tidak bisa cukup berterima kasih. Master Sektor, apakah kita masih akan mundur? Seorang bawahan bertanya. Mundur, kemana kita harus mundur? Dunia abadi. Setelah menyelamatkan dunia bawah, Jun Changqiao dikenali oleh makhluk-makhluk itu, jadi mereka rela menyerahkan rumah mereka dan pergi ke area bintang yang lebih jauh. Tentu saja, berita tentang penyelamatan Netherworld berangsur-angsur menyebar ke alam lain di bawah propaganda yang disengaja. Banyak orang mulai menganggap serius Jun Changqiao dan dunia abadi. Ayo bertaruh, ayo pergi ke dunia abadi. Oleh karena itu, ketika Jun Changqiao sedang mencari Kaisar Iblis Surgawi, banyak alam dan kekuatan berlayar ke dunia abadi. Migrasi ini dianggap oleh para sejarawan sebagai pilihan paling bijak yang dibuat oleh makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tidak hanya mulai memilih untuk percaya pada Jun Changqiao, tetapi juga mencapai rasa penyelamatan diri yang nyata. Suara mendesing. Di Scorching Flame Domain, pria berambut merah itu duduk bersila, menyerap atribut api yang agung untuk menyehatkan tubuhnya yang terluka parah. Tiba-tiba, dia membuka matanya. Dark Demonic Ki secara bertahap muncul. Tubuh Kaisar Iblis Surgawi yang sangat babak belur memadat. Wajahnya pucat, dan sepertinya dia terluka parah. Pria berambut merah itu terkejut. Orang ini seharusnya memahami metode jahat yang ditinggalkan oleh dewa jahat yang melahap langit. Bagaimana dia bisa terluka oleh orang lain? Mungkinkah ada seseorang yang lebih kuat darinya di dunia ini? Brengsek, mata Kaisar Iblis Surgawi dipenuhi amarah. Setelah melahap begitu banyak alam, kekuatannya telah mencapai tingkat yang lebih tinggi, tetapi dia masih tidak dapat menahan tongkat Raja Petir. Tidak, dia harus terus makan. Siapa yang menyakitimu? Pria berambut merah itu bertanya. Itu bukan urusanmu. Kaisar Iblis Surgawi berkata, sekarang, saya punya tugas untuk Anda. Jika Anda menyelesaikannya, saya akan memberi Anda kebebasan. Saya belum pulih dari cedera saya. Tidak perlu bertarung. Apa masalahnya? Pria berambut merah itu tertarik. Temukan cara untuk menarik Jun Changqiao. Jangan biarkan dia menemukan tempat ini. Kaisar Iblis Surgawi secara alami tahu bahwa pihak lain pasti akan membunuhnya saat dia terluka. Meski dia yakin dengan tempat persembunyiannya, bagaimana jika dia ditemukan? Karena itu, dia harus bersiap untuk hari hujan. Apakah ini disebut tidak perlu bertarung? Kamu hanya perlu bertanggung jawab untuk membujuknya pergi. Petik 2, Pria berambut merah itu terdiam beberapa saat, lalu dengan sigap berkata, oke. Brengsek. Di langit berbintang tertentu, pikiran spiritual Jun Changqiao menyebar. Setelah memastikan bahwa tidak ada apa-apa, dia berkata dengan marah, bagaimana saya bisa menemukan orang itu?